Nih, bagaimana hukumnya poligami? Poligami di dalam Islam ada ketentuan-ketentuannya. Kenapa? Dan ketentuannya adalah seorang laki-laki muslim beriman, dia mampu memiliki kemampuan, syarat dan ketentuan berlaku dengan sangat ketat, dia mampu adil dan tidak sembarangan orangnya, maka dia bisa untuk memiliki pasangan salah satu, dua, tiga hingga empat. Terus pertanyaannya, apakah ini kok kesannya itu kejam gitu? Nah, enggak. Teman-teman di agama lain sebenarnya kalau mereka memprotes hal ini, kita ingatkan bahwa mereka lebih parah sebenarnya. Kenapa? Teman-teman harus ingat, istrinya Nabi Dawud itu ada berapa? Terus istrinya nabi-nabi yang lainnya itu, oh, ada berapa banyak sekali mereka. Itu ya. Dan Islam hadir ketika Nabi Muhammad SAW hadir, beliau oleh Allah diberikan ajaran bahwa dibatasi 4 saja. Itu. Teman-teman boleh berkaca kembali ke belakang. Misalkan istri seorang kaisar ada berapa? Terus kemudian gundiknya itu ada berapa? Kaum perempuan itu. Masya Allah. Raja-raja di Jawa atau di berbagai negeri di Indonesia juga begitu. Makanya Islam itu datang membatasi itu, mengatur yang terbaik. Anda kalau bisa satu, kalau ternyata uh, mau menambah itu hak juga, Anda bisa tambah dua, tiga, dan empat. Jadi nggak ada layangan putus itu kalau di dalam Islam sebenarnya. Tapi syarat dan ketentuan benar-benar berlaku. Begitu ya. Nah, apakah dan suami kekeh mau poligami, sang istri sebenarnya tidak ridho? Silakan dibicarakan baik-baik ya, segala sesuatu itu bagaimana dialognya gitu. Jangan memaksakan diri ketika Anda malah menyakiti banyak orang. Apa yang Anda lakukan bukannya menyelesaikan masalah tapi menambah persoalan ya. Apakah suaminya berdosa? Ini jadi membahas poligami. Saya kira harus ada bahasan tersendiri ya nantinya tentang hal ini. Nikah aja belum, kok sudah kesini, nanti jadi nggak nikah-nikah itu. Karena belum apa-apa udah takut duluan. Nah, wajar saja, jangan berlebihan, tetap jaga kehormatan. Itu Anda bisa di zaman modern ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengenal orang yang kita inginkan dalam bertaruh. Bertemu ya boleh bertemu dan ada batasan-batasan ya, tetapi ingat tujuannya jelas. Kita bertujuan untuk menuju ke pernikahan, itu taruh ya, bukan uh, untuk pacaran lama gitu, enggak gitu. Tapi tujuannya harus jelas bahwa dia mau menuju ke pernikahan, sehingga dia harus melihat pasangannya agar tidak kecewa nantinya. Itu. Terus mengetahui sifat-sifatnya dan sebagainya bagaimana? Kalau kalau zaman dulu itu mudah mengetahui itu. Tapi kalau zaman sekarang ini kita harus cari tahu benar-benar agar tidak tertipu. Buaya ada di mana-mana. Jadi berhati-hatilah kaum perempuan. Itu begitu juga buaya betina juga ada di mana-mana. Kita harus pandai-pandai memilah dan memilih. Itu mana matahari, mana kunang-kunang kalau kata guru saya. Mana yang dia akan bersinar abadi untukmu, mana yang tidak. Itu harus adakah pihak ketiga dalam mengenal calon? uh, ini kalau bahasa orang-orang sekarang murabinya gitu ya, maksudnya pakai itu juga bagus, tapi kalau tidak pakai itu pun kita punya sholat istikharah, kita juga punya ketetapan hati itu bagi yang mau menjalaninya, atau kita udah tahu nih
orang ini lama ada teman di kampus dan lain sebagainya, maka kita bisa lihat, oh dia baik ternyata. Dia orang yang terhormat, menjaga agamanya, menjaga dirinya. Itu sih sudah apa, saya kira tinggal aja yang begitu mah. Anda suka, Anda cinta sama dia, sudah jalan, jangan lama-lama yang gitu. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Anda terancam nyawa, Anda boleh untuk meminta keadilan. Itu. Ketika nyawa Anda terancam, Anda disakiti, maka Anda harus melindungi diri Anda dan keluarga Anda. Itu. Makanya kadang-kadang perpisahan itu dibenci Allah, tapi Allah tidak melarangnya. Perceraian itu. Ya, Allah benci perceraian, nggak suka. Siapa sih yang mau bercerai? Tetapi apabila situasinya memang sudah tidak memungkinkan, ya gimana lagi? Itu. Kemudian bagaimana cara meluluhkan hati suaminya? Cara meluluhkan hati suaminya tentu saja apabila Anda sudah melakukan berbagai hal, berbakti kepadanya dengan baik, eh, mendoakannya, meminta orang yang bijaksana untuk mengingatkannya dan lain sebagainya, maka seharusnya dia ingat bahwa Anda itu bukan babu, tapi Anda adalah seorang istri yang memiliki kehormatan sebagai orang merdeka yang berusaha untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala bersama-sama menuju jannahnya, kalau bahasa orang sekarang tuh. Cita-citanya ke jannah berdua. Kalau berpoligami ya bertiga, berempat, kayak gitu ya. Nah, itu. Lah terus menikah mau ngapain kalau tidak mau punya anak, itu agak unik juga itu. Ya ada fungsi pernikahan yang tidak dijalankan ya, kayak gitu. Orang menikah itu salah satu sebabnya adalah melanjutkan keturunan. Itu orang-orang pada pengen punya anak, ini malah nggak pengen punya anak. Ini agak unik ya. Kalau di kita, di agama Islam, eh, keputusan tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan, kita patut pertanyakan kenapa dia memilih jalan itu. Jangan-jangan memang ada sakit atau lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada sebab yang kuat, maka itu saya kira di dalam Islam eh, dihindari saja. Kita laksanakan sesuai dengan apa yang umumnya ada di dalam agama kita, bahwa orang menikah itu ya untuk berketurunan, salah satunya fungsinya. Itu saya kira. Terus, apa benar mahar pernikahan tidak boleh dipakai sendiri? Katanya harus disumbangkan. Mahar pernikahan, apakah berdosa jika dipakai sendiri? Hmm. Ini yang makainya siapa? Suaminya atau istrinya? Suami istri. Oh, suami itu ya, suaminya ya istrinya. Begini ya, mahar itu hak istri. Ya, hak istri dari seorang suami diberikan kepada istrinya. Mas kawin kan maksudnya mahar itu. Itu mas kawinnya. Terus mas kawin itu mau dipakai istrinya seperti apa, itu hak istrinya, boleh, tidak ada dosa di situ. Terus ini mau disumbangkan, kalau mau disumbangkan aneh juga. Tapi silahkan kalau mau ya. Tetapi rata-rata itu jadi kenangan seumur hidupnya dan lain sebagainya. Itu kalau berbentuk barang
Apakah boleh dipakai sendiri? Boleh banget. Nah, terus kalau misalkan suaminya yang mau memakai mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, nah itu namanya hutang. Itu kasih sayang istrinya kalau diberikan. Kalau tidak diberikan oleh istrinya, jangan. Itu haknya istri. Itu. Oke, saya kira begitu jawabannya, Nidia. Jadi nggak masalah. Tuh. Kalau yang pakai istrinya, kalau yang pakai suaminya, ya harus minta izin istrinya. Oh, itu mas kawin. Ada juga mas kawin dihutang juga ada loh. Tapi nanti juga harus dibayar. Terus pas mau kumpul sebagai suami istri, ya dihutang juga gitu. Oh enggak, ada ininya ya. Nah itu. Nah orang menikah itu luar biasa ya. Orang tua kita apabila anak kita semua memiliki hewan piaraan itu sangat kita sayangi. 2 tahun kita pelihara kucing misalkan. Terus ada orang yang meminta atau mau membeli, tidak kita berikan karena kita sayang sama tuh kucing. Tapi ini kalau menikah, ada anak manusia dirawat bertahun-tahun oleh orang tuanya. Ada cowok atau yang meminta dia untuk bersanding dengannya, diberikan, dipercayakan. Padahal kita tuh kalau kucing diminta orang saja udah, aduh nggak tega, takut, dan lain sebagainya. Tapi pernikahan, anak manusia yang sudah bertahun-tahun dirawat oleh orang tuanya, kalau sakit dia dibawa ke dokter, kalau lapar dia dikasih makan dengan penuh kasih sayang, disekolahkan dan lain sebagainya. Terus kemudian dia percayakan anak itu kepada pasangan-pasangannya, dibawa ke rumahnya, terus kemudian disakiti, gimana coba? Kayak gitu ya. Hati-hati merawatnya, menjaganya nanti kalau sudah berkeluarga. Tuh. Sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita udah bahas tentang seekor kucing yang kita sayangi. Kemudian kucing itu diminta sama orang. Karena saking sayangnya Anda dengan kucing itu, Anda tidak akan berikan. Kemudian orang itu, saya beli deh kucingnya. Kucing kesayangan Anda ini, saya beli. Dibeli dengan harga yang mahal. Tidak Anda berikan, karena saking sayangnya Anda kepada kucing itu. Ini sekarang anak manusia. Anak manusia ini dibesarkan oleh orang tuanya. Dari kecil, disekolahin, kalau sakit dirawat, lapar dikasih makan dan lain sebagainya, bahkan mungkin banyak penderitaan pahit getir kehidupan dia berikan untuk kebahagiaan buah hatinya itu. Kemudian ketika dewasa ada orang yang merasa bahwa keluarganya seakan-akan tidak punya hak lagi untuk diperhatikan. Jangan begitu. Jangan begitu. Ya, orang tua itu ada 3. Ingat baik-baik ini. Orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang melahirkanmu. Artinya ayah dan ibu kita. Yang kedua adalah orang yang menikahkanmu. Ini artinya para mertua. Yang ketiga adalah orang yang mendidikmu. Para guru-guru kita. Nah, 3 jenis orang tua ini yang harus kita ingat untuk kita perhatikan bahwa mereka adalah bagian dari kita. Masalah berapa kemampuan Anda untuk memperhatikan, yang paling banyak diperhatikan biasanya orang tua sendiri. Tapi jangan lupa ya, ketika istri Anda atau suami Anda ingin memberikan perhatian kepada mertua Anda, itu sama seperti Anda ingin memperhatikan orang tuamu sendiri. Gitu. Dan kita juga tidak boleh menganggap mertua itu orang lain. Istrinya sudah bareng sama kita yang tadinya dirawat itu, atau suaminya udah suami kita gitu bareng dengan kita dan sebagainya, bekerja bersama,
terus kemudian orang tuanya kita anggap sebagai orang lain, bukan bagian dari orang tua kita, nggak bisa. Itu jangan membenturkan antara pilihan istri atau ibunya. Itu luar biasa akibatnya nantinya. Menyuruh seorang suami memilih antara pilih aku atau ibumu. Mas Farhan saja secara sederhana sudah bisa langsung jawab itu. Pilih istrimu atau ibumu. Itu kalau orang dihadapkan pada itu, Pak, waduh, pasti stres banget tuh suami. Itu. Ya. Terus nanti jawabannya kalau laki-laki yang suka ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain pasti jawabannya sama. Ada bekas istri tapi tidak ada bekas ibu, pasti begitu. Itu makanya jangan pernah mempertentangkan sampai suruh memilih pasangannya antara kau pilih aku atau orang tuamu atau ibumu. Waduh, berat banget itu. Ya, kemungkinan ramenya itu tingkat tinggi. Biasanya suaminya stres, kalau parah-parah meninggal. Depresi. Yang suaminya biasanya. Kalau itu, kalau perempuan biasanya jauh lebih kuat, Pak. Ngadepin seperti itu tuh. Nah, terus mengatur keuangan antara bagian istri, ibu dan mertua. Kalau keuangan, kondisi keuangannya pas-pasan. Begini ya, ada keluarga inti, ada yang sudah menjadi keluarga luar. Keluarga inti di sini adalah Anda dan pasangan Anda bersama anak-anak Anda. Itu keluarga inti. Terus bagaimana dengan orang tua kita? Tidak semua hal harus Anda ceritakan kepada mereka. Itu artinya bahwa mereka ini sudah menjadi circle-nya sudah agak di luar gitu. Nah, kalau mau berbagi dengan mereka, tentu saja Anda harus perhatikan bahwa Anda juga punya keperluan bersama dengan pasangan Anda dan harus mendapatkan persetujuan dari pasangan misalkan. Kecuali itu hasil dari kerja Anda sendiri. Kalau perempuan itu. Nah, ini istrinya udah kerja mati-matian, dimintai nama suaminya. Wah, ini masalah. Tetapi di zaman modern ini tergantung kesepakatannya. Ya, jangan sampai di zaman modern ini seorang perempuan juga banyak yang gajinya lebih tinggi dari suaminya atau pendapatannya lebih besar dari suaminya, tapi mereka berhasil menyelesaikan itu dan tetap saling menghormati. Oke, Pak, kita cuma berbagi peran saja. Hari ini aku yang sedang beruntung, nanti pasti giliranmu atau sebaliknya gitu. Itu kesepakatan di keluarga modern biasa itu, nggak jadi masalah. Itu komunikasinya yang penting lancar. Nah, seperti itu ya, masalah berapa-berapanya cara pengaturannya Anda pikirkan bersama dengan keluarga Anda. Kira-kira yang pantas berapa untuk ngasih ke ibu dan lain sebagainya. Ngasih sedikit tidak pantas, ngasih banyak pasti kurang. Jadi sekemampuan Anda yang kira-kira Anda akan ikhlas untuk membagi itu sambil mengucapkan minta maaf. Hanya bisa membantu ala kadarnya untuk nambah-nambah kebutuhan. Misalkan seperti itu. Tapi biasanya seorang anak itu kalau datang ke orang tuanya, pulang itu membawa segala macam itu dari rumah orang tuanya. Padahal dia nyumbangnya cuma 100.000 ke orang tuanya, itu balik bawa ayam, bawa beras, hasil dari sawah, dan sebagainya. Ini ya, wah gitu. Ya, dikasih-kasihin itu ayam kecil juga sama ibunya. Saking sayangnya. Nah, cederanya gitu. Nah, oke. Begitu Mbak Nuril. Moga-moga bisa menambah wacana baru dalam pemikirannya. Terus saya ingin ingatkan tentang ada
tugas itu ya, misalkan hmm, pesan untuk orang yang mau nikah. Nih, arungi samudera kehidupan dengan penuh ketegaran. Kemudikanlah perahu itu dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana pesan yang tersurat di dalam Al-Quran. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah. Janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Dan juga di dalam Al-Quran dijelaskan, berbekallah kalian dengan sebaik-baik bekal. Dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwalah kalian kepada Allah. Insya Allah kalian semua akan mendapatkan keberuntungan. Itu. Iya. Terus dalam membina rumah tangga itu yang pertama niat. Niatnya yang tulus. Niatnya ditata baik-baik, niat ibadah. Namanya orang ibadah pasti godaannya setan. Itu akan banyak godaannya. Gak ada orang beribadah terus mudah-mudah aja. Ya, pasti ada ujian-ujiannya. Terus kemudian jangan lupa untuk mengenali dan pahami sifat dan kebiasaan pasangan Anda. Itu. Sehingga kita bisa serasi dengan gerak langkahnya. Nah, pasangan hidupmu bukanlah manusia yang sempurna, maka terimalah apa adanya. Maafkanlah kekurangannya. Itu. Terus kemudian yang ketiga, hiasi rumah tangga kalian dengan akhlak orang yang bertakwa. Apa akhlak orang bertakwa itu? Tawadu, rendah hati, saling menghormati. Kemudian qanaah, bisa menerima dan memahami kekurangan dan keterbatasan masing-masing. Selanjutnya warok, hati-hati di dalam menyikapi segala ujian dan cobaan, sehingga tidak mudah untuk menuruti amarah dan hawa nafsu kita. Sehingga kalimat misalkan, aku ceraikan, itu, aduh, itu kalau di orang beriman, itu hati-hati banget itu dikeluarkan. Kita itu nggak akan mudah itu. Jadi semarah apapun kita berusaha untuk tidak keluar kalimat yang berarti bahwa kita berpisah dengan orang yang telah menemani hidup kita. Itu. Apalagi kalau tidak ada sebab yang kuat. Waduh, tambah parah. Itu tidak mencium bau surga nanti. Baunya aja nggak dapet tuh. Kalau nggak ada sebab-sebab yang bisa dibenarkan. Dan kemudian berusahalah untuk menuju ke arah yang lebih baik. Sertai pula dengan keyakinan bahwa Allah akan selalu memberi balasan kebaikan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Allah akan berikan balasan kebaikan kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Itu. Jadilah kalian suami istri yang soleh dan solehah. Taat ibadah pada Allah, penuh syukur atas nikmatnya, dan ridho terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Tidak semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan, tetapi yang diperlukan itu yang akan diberikan Allah. Hormat dan bakti kepada orang tua, termasuk pada mertua, guru, berusaha untuk selalu menyenangkan hati mereka, sehingga menjadi jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Ini jadi ridho mereka, doa mereka itu penting. Nah, melalui ridhonya kedua orang tua kita. Itu. Berlakulah lemah lembut, yang baik, sabar, jangan menganiaya atau membiasakan diri untuk menganiaya pasangan Anda. Menganiaya itu tidak hanya dengan tangan ya, tetapi dengan kata-kata itu lebih dalam lagi tuh. Tuh, dasar jelek, gitu. Gendut, aduh parah itu. Tembem, tapi kan sekarang ada lagunya ya. Perutmu gendut, pipimu tembem, ku tetap suka. Ada lagunya kayak gitu sekarang tuh. Nah itu saya suka lagu itu karena merasa. Nah terus ringankanlah untuk memaafkan kesalahan masing-masing itu, dan utamakanlah kepentingan persatuan ikatan mitsakon golido kalian. Itu kepentingan keluarga ini daripada kepentingan pribadinya, ego pribadinya.
Enggak, selama itu urusan-urusan yang biasa atau bisa dimaklumi. Itu urusan mau ngajar, enggak enggak setiap ini terus Anda harus minta izin gitu. Enggak, hal yang sudah bisa dimaklum bahwa insya Allah pasti akan mendapatkan izinnya, itu tidak harus, Mbak. Itu otomatis nanti menyusahkan. Agama ini nggak menyulitkan loh. Susah kalau suaminya lagi di kamar mandi sakit perut lama, kerjaan sudah ini nunggu dia ini nggak jadi telat nanti. Itu lanjut aja gitu. Kecuali ada Yuniska Mezari, ya penting tuh. Itu kayak Leo. Nah, itu kecuali urusannya misalkan kita pergi ke daerah lain untuk beberapa waktu atau menginap dan sebagainya yang kira-kira memerlukan izin itu. Kalau yang kira-kira mau ke warung samping harus minta izin, enggak lah, itu udah otomatis bisa dimaklum yang begitu. Oke. Nah, hari ini memang kita perlu belajar begini atau menanyakan hal-hal seperti ini secara langsung. Karena banyak sekali orang salah memaknai cara beragama hari ini. Membaca teks terus disamakan seperti teks itu. Contohnya kita membaca Al-Quran. Terus pokoknya Al-Qurannya bilang begitu ya harus begitu. Contohnya, akimis sholah, dirikanlah sholat. Ya kan? Apakah sholat itu berdiri saja isinya? Tidak. Ada ruko, ada sujud. Padahal ayatnya berdiri gitu. Dirikanlah sholat gitu. Nah, itu harus ketemu dengan para alim ulama. Saya maunya dari Rasulullah, ya nggak mungkin ketemunya dengan ulama kita ini. Ulama warasatul anbiya, pelanjutnya para nabi. Makanya kita perlu belajar kepada orang-orang alim, ulama yang benar-benar mengerti tentang agama sehingga tidak salah. Tuh, contohnya lagi, kalau sholat itu harus ngadap kemana? Menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya batal, tidak sah. Ya kan? Nah, tapi harus ingat, ketika kita rukuk dan sujud, kita menghadap kemana? Ke tempat sujud kan? Itu. Nah, tapi kan nggak batal sholatnya. Nah, kayak gitu, itu butuh penjelasan dari para ulama. Apalagi nanti berkaitan dengan hati atau batiniah gitu. Kita sholat tapi mikirin cowoknya, kepikiran aduh tadi si emasnya lewat, ini ganteng gawat dan lain sebagainya. Apakah sholatnya batal? Tidak. Itu karena target sholat itu khusyuk. Untuk bisa khusyuk itu target akhir. Sedangkan kita misalkan target 100% mungkin baru 5%. Laksanakan saja sholatnya, jangan berhenti. Itu namanya juga target. Kalau bisa khusyuk full, wah alhamdulillah. Baru 50%, keren itu. Komitmennya apa? Komitmen saya ke istri saya itu dulu begini. Neng, aku akan menikah. Aku akan nikahin kamu dan aku janji aku akan jadi orang kaya. Itu janji saya ke dia. Janji saya nggak umum ya, komitmen saya. Itu. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah sekarang mah kaya batin. Itu sama seperti Mas Al, Mbak Rizky dan lain-lain gitu. Kita memiliki banyak sekali tanaman amal. Kaya sekali saya merasa. Tuh. Apalagi punya cinta, udah paling kaya karena dia tidak bisa dibeli, tidak ternilai. Itu tidak ternilai dengan apapun, mau diganti nggak bisa, nggak mau. Itu. Nah, komitmen di awal boleh untuk diobrolkan, tetapi komitmen ini juga harus rasional.
harus rasional. Itu. Misalkan komitmennya bilang, aku akan menikah denganmu kalau kamu kasih aku setiap bulan 10 juta gitu. Misalkan begitu. Ya berusaha di ini kan, tapi gimana? Itu. Jadi komitmennya ya komitmen untuk kebaikan-kebaikan ya boleh. Itu. Ya kan banyak orang yang seakan-akan berkomitmen yang penting menikah dulu kan gitu. Kalau sudah menikah masa mau, itu kan biasanya agak langka, tinggal ini saja. Itu teknik dan strategi para cowok-cowok untuk mendapatkan istri yang cantik dan kaya dan baik hati yang susah didapatkan. Maka dia akan menggunakan 1001 cara untuk meyakinkan pasangannya. Ketika sudah berjalan, loh ternyata bukan sawahnya, itu sawah tetangganya. Ternyata bukan bajunya, baju minjem temennya. Banyak itu mau ngapel. Kesannya kayak anak direktur saja udah. Padahal sepatu-sepatu aja minjem itu. Gitu, jangan terlalu serius. Uh, Rumah tangga itu kalau sangat serius banget malah kaku, nanti berpisah. Itu butuh apa? Butuh sakinah, mawadah, warohmah itu loh. Ya, sakinah itu ada ketentraman, cinta kasih gitu. Mawadah itu ada uh, cinta yang penuh dengan gairah. Gitu. Cinta yang penuh dengan gairah. Jadi makanya tidak bisa orang itu menikah berdasarkan kasihan saja. Itu tidak cukup. Tidak cukup. Makanya harus muncul sangat menyukai gitu biasanya. Nah, rohmah tentu saja ada kasih sayang di dalamnya. Nah, itu saudara-saudara semua, akang-akang, teteh-teteh, mbak-mbak, mas-mas, saya merasa sangat berbahagia sekali bisa mengisi materi malam ini, materi yang sangat berat bagi saya. Semua buku-buku itu sudah saya baca dan akhirnya saya tutup semuanya. Karena bab tentang pernikahan itu bukan teori, bukan wilayah teori, tapi ini adalah wilayah pengamalan dari semua pengalaman hidup, ajaran orang tua, guru-guru dan semua di mix di satu hal. Dan kita sudah baca itu ini dan lain sebagainya, kena satu pertanyaan saja udah bingung jawabnya. Gimana tentang poligami? Tadi itu kayak gitu, udah langsung jebret, waduh. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini wilayah praktek. Anda semua punya cara masing-masing untuk menikmati kehidupan. Tapi pesan terbaik saya, jangan biarkan orang yang Anda sayangi menunggu terlalu lama. Apabila Anda menginginkannya, tentu saja bawa dia dalam doa-doa Anda setiap malam. Dan kalau Anda berdoa saja, tapi Anda tidak langkahkan kaki Anda, itu penganiayaan. Akhirul kalam, wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, mohon maaf atas semua kesalahan dan kalimat yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.